luar biasa, Pak. Selama 74 tahun Indonesia merdeka, belum ada presiden yang berkunjung ke Kalimantan Utara, Pak. Ke daerah kami di dataran tinggi Borneo. Jadi kami sangat bangga dan sangat luar biasa menghargai kedatangan Pak Presiden datang di bumi kami di dataran tinggi Borneo ini, Pak. Jadi kami sangat bangga. Salam untuk orang nomor 1 di Indonesia, Pak Jokowi. Masyarakat adat Dayak se-Kalimantan menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan karena akan memajukan daerah dan mengangkat martabat masyarakat setempat. Sekretaris Jenderal Masyarakat Adat Dayak Nasional atau MADN, Jakobus Kumis, mengatakan hal itu pada acara Seminar Nasional dan Rakernas 1 Forum Intelektual Dayak Nasional atau FIDN di Jakarta. Hadir pada seminar tersebut guys, antara lain perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas, perwakilan Menko Polhukam, anggota DPR RI dari daerah pemilihan di Kalimantan, serta beberapa bupati di Kalimantan. Jakobus juga mengungkapkan bahwa pihaknya sebagai masyarakat adat Dayak akan mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Namun, pihaknya meminta pemerintah untuk dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak. Menurut Jakobus guys, setelah nantinya ibu kota negara pindah ke Kalimantan, pemerintah jangan sampai menjadikan masyarakat Dayak hidup sulit di daerahnya sendiri. Pada kesempatan tersebut, Jakobus juga meminta kepada pemerintah untuk memilah-milah lokasi lahan yang akan menjadi ibu kota negara seperti Ring 1, Ring 2, Ring 3, dan seterusnya. Ia juga meminta ada lahan masyarakat adat Dayak yang tidak dibebaskan dan merupakan lahan mandiri masyarakat adat, meskipun lokasinya sudah di ring kesekian. Di sisi lain guys, Jakobus mengingatkan para intelektual masyarakat Dayak untuk kreatif dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Jakobus juga mengingatkan bahwa masyarakat Dayak yang sudah maju dan menjadi tokoh, misalnya kepala daerah, anggota dewan, cendekiawan, akan membantu pendidikan masyarakat Dayak lainnya, minimal sampai tamat SMA. Ia juga menyebut bahwa banyak masyarakat Dayak banyak yang cerdas, maka akan bisa membangun Indonesia di daerahnya. Sementara itu, mantan anggota DPR RI dari Kalimantan Tengah, Nyalong Simon, mengatakan masyarakat adat Dayak menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Dalam menyikapi rencana pemindahan ibu kota, menurut dia guys, masyarakat adat Dayak harus bisa memetakan potensi diri masyarakat dan daerahnya, yaitu pada pengembangan sumber daya manusia atau SDM, yang merupakan program Presiden Joko Widodo selama 5 tahun ke depan, sehingga masyarakat Dayak nantinya dapat berperan di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nyalong mengingatkan masyarakat Dayak harus aktif bekerja mengembangkan potensi diri dan menyikapi perkembangan zaman agar dapat bertahan menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Bappenas, Imron menjelaskan Bappenas sudah melakukan kajian terhadap 3 opsi lokasi bakal ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Di sisi lain, dilansir dari laman Tempo guys, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alwi Dohong, meminta masyarakat adat Dayak mendukung program pemerintah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satunya dengan mendukung pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Janji ini disampaikan Alwi dalam acara silaturahmi Dewan Adat Dayak di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam pertemuan ini guys, Alwi juga memberikan jaminan tidak ada penggusuran terhadap masyarakat Dayak dalam proses pemindahan ini. Kemudian, Alwi juga meminta masyarakat Dayak memanfaatkan program kehutanan sosial atau PS. Keberadaan Persatuan Masyarakat Adat di Kalimantan, kata Alwi, jangan hanya bersifat politis semata, namun harus mulai diarahkan lebih strategis seperti perhutanan sosial ini. Seperti yang sudah diumumkan Presiden Joko Widodo, ibu kota negara resmi dipindahkan ke Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Groundbreaking ditargetkan pada 2020 dan pembangunan rampung 2024. Saat ini guys, kata Alwi, lahan untuk ibu kota baru ini baru terrealisasi 44% di Kalimantan Timur dari alokasi sebesar 386.574 hektar. Baru terrealisasi sebesar 170.171,18 hektar. Perwujud izin atau hak kelola sebanyak 87 surat keputusan atau SK dengan 7.628 kepala keluarga penerima manfaat. Bagaimana menurut Anda? Tadi Pak Presiden juga
ulun atau permisi akan meninjau langsung ibu kota negara yang merupakan rencana titik ibu kota di Kecamatan Sepaku. Kemudian juga banyak memberikan semangat dan harapan kepada Kalimantan Timur, khususnya dengan adanya ibu kota tentu akan memberikan dampak yang positif, ya, khususnya dalam perkembangan perekonomian. Tetapi karena ini keputusan negara, keputusan pemerintah, kami selaku Majelis Adat Dayak Nasional mendukung sepenuhnya pemindahan ibu kota negara itu, tentu dengan catatan mohon masyarakat yang berada di sekitar di sana dan di Kalimantan untuk diperhatikan, diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian, berpartisipasi